Rashid, hidup itu lebih berharga dibandingkan kekayaan. Dan nama baik lebih berharga dari kehidupan. Kita harus rela mengorbankan kekayaan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan menyelamatkan nama baiknya. Rashid, nama baikku itu sangat berarti bagiku. Kau benar. Ayan. Ya, Paman. Kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Rashid kau telah diberi tanggung jawab untuk membeli hadiah. Jadi mana hadiah-hadiahnya? Itu... Kau sudah membelinya kan? Iya, aku sudah membelinya. Hanya ini? Itu... Ayah, pokoknya ayah jangan khawatir. Lihat berapa banyak hadiah yang sudah aku beli. Kakak, cepat ayo bawa masuk. Masih banyak pekerjaan yang menunggu. Ayah, aku telah membeli banyak hadiah yang bagus. Yang sudah pasti keluarga Nikat pasti sangat menyukainya. Hadiah. Simpan ini. Hadiah. Ya, Ayan. Hai, lagi-lagi kakak telah membuktikan padaku bahwa kakak adalah orang yang berjiwa besar. Ayan, kau jangan membual. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak tahu jumlah orangnya, jadi mungkin aku telah mengirimkan hadiah tambahan. Jadi tolong kau periksa. Karena tadi aku harus langsung mengirimnya padamu, jadi aku tidak sempat memeriksa pengempasannya. Jangan cemas, kakak. Sebanyak itu pasti cukup. Dan semoga yang kubeli untuk mertua Nikat itu, dia akan menyukainya. Kakak, sayang sekali Nikat tidak pernah tahu bahwa kakak Asadlah yang sebenarnya mengirimkan semua hadiah-hadiah itu untuk mertuanya. Andai saja kakak bisa masuk dan memberikan semua hadiah-hadiah ini sendiri. Ayan, percuma saja mengatakan hal yang mustahil. Dan ini adalah saat yang bahagia untuk semua orang kan? Mereka pasti sedang dikirim. Periksalah dengan cepat. Jangan cemas, kakak. Aku akan memeriksanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pergi membeli hadiah-hadiah ini hanya sebentar. Tapi kalian membungkusnya terlalu lama. Ayo, cepatlah. Baiklah, tapi kenapa kakak tidak membantu kami juga? Memangnya kakak lelah ya? Iya, kakak sangat lelah. Tara! Bagaimana penampilanku? Ayan, Ya Tuhan. Dengar ya. Katanya tidak ada di mana-mana. Bukan juga Sagar maupun Mina. Katanya tidak ada di mana-mana. Bukan juga Sagar maupun Mina. Sikapnya milik Nirupa Roy. Tapi jeans ini milik Katrina. Ayo lanjutkan lagi membungkusnya. Kakak, tidak usah dianggap. Humaira, kau tahu kan bagaimana sikap Ayan? Dia itu kalau bicara memang seperti itu. Tidak usah diambil hati ya. Sebenarnya dia memuji wajahmu yang cantik.
Benar kan? Iya. Biarkan saja dia bicara semaunya. Itu tidak ada artinya bagiku. Karena tidak hanya otaknya, tapi juga penglihatannya yang telah melemah. Ayo kita bungkus. Ayo. Iya. Aku tidak pernah berbohong. Iya Hasina, cicipi kebab ini. Ini kebab gulati. Bagaimana rasanya setelah lumer di mulutmu? Masya Allah. Ini buatan anakku, Humaira. Tapi Bu, Nuzat yang membuat kebab ini. Iya, Nuzat hanya membantunya saja. Tapi yang membuat itu kau, Humaira. Ayo silakan, nikmati. Tolong ajari dia Rasia. Ajari cara membuat kebab gulati. Iya, Bi, tentu saja. Aku sudah mengajarkan semua orang. Masuklah. Ya. Ayo, silakan. Silakan duduk. Ayo, silakan. Ayan, Iya, Paman. ambilkan hadiahnya. Nikat sayang, apa kau menyukai hadiah yang kami berikan? Iya, Ya, terutama rok warna merah mudanya. Itu sangat cantik. Kak Imran yang memilihnya sendiri. Diamlah, Imran yang memilihnya. Bagaimana pria bisa membedakan merah dengan merah muda? Imran memintaku untuk membeli yang kuning. Tapi aku mengingatkan dia tentang warna kulit Nikat. Dia ingin membeli yang kuning. Sayang, apa kau sudah memakai krim pemutih itu? belum. Kalau begitu, mulailah memakainya. Hasilnya akan terlihat dalam 6 minggu. Percayalah. Masalahnya Kakak Hasina, ini sudah takdir. Itu tidak diragukan lagi, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dalam 6 minggu itu, iya kan? Imran, arloji ini untukmu. Terima kasih, Paman. Biar aku saja. Halo. Nikat. Sayang, ini sepupunya Imran. iya. Beri langsung hadiah padanya ya. Ini Aku rasa kita tidak boleh terlalu lama menunda pernikahannya. Jadi tolong beritahu kapanpun tanggal pernikahannya. Tentu. Kakak Hasina, setidaknya bukalah Ayo, hadiahnya silakan, Nika. ya. Bukalah sekarang. Ini sudah cukup. Sekarang kami akan pergi. Kalian akan terus duduk atau berdiri? Iya. Tapi, Paman, Ayo. Ayo kita pulang. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua pergi? Apa masalahnya? Baik-baik saja kan? Sudah, tolong izinkan kami pergi. Ayo, Hasina, tunggu dulu Hasina, aku mohon. aku tidak akan berhenti. Tunggu dulu. Setidaknya katakan ada masalah apa ini? Aku bilang kami tidak akan menunggu lebih lama lagi kan? Hasina, jangan bicara begitu. Aku bersumpah padamu. Setidaknya katakan. Apa kesalahan kami? Rahasia, karena kau yang sudah membujuk kami, maka kami mau menerima ikatan ini. Meskipun kulitnya berwarna gelap, tapi kami menerima ikatan ini. Allah saksinya, karena dirimu kami menerima ikatan ini. Padahal Imranku juga sudah mendapatkan lamaran dari yang lainnya. Hah, aku tidak ingin berbicara terlalu banyak. Bukan maksudku berkata aku telah membalas budi padamu. Tapi aku tidak melakukan hal separah itu. Sampai ada yang boleh menghinaku. Menghina? Hasina, siapa yang menghinamu? Ayo katakan. Apa yang terjadi?
biarlah terjadi dan segera berakhir. Kau tahu kan bukan kebiasaanku untuk mempermasalahkan hal remeh. Sudahlah, biarkan kami pergi. Tidak, Hasina. Katakan dulu, kau tidak boleh pergi seperti ini. Tolong katakan pada kami. Apa ini? Hasina, ini semua baju-baju untukmu. Hadiah dari kami. Dan apa ini? Kita seharusnya melihat makna di balik hadiahnya, bukan harganya. Tapi kalian bahkan mencoba membuat kami menyadari harga dari hadiah. Kami datang untuk menjalin hubungan. Bagaimana kami tahu kalau kalian akan memulai bisnis di sini? Bukan seperti itu, Hasina. Aku benar-benar menyesal. Percayalah, aku tidak tahu tentang masalah ini, Hasina. Ini terjadi tidak sengaja. Tolong maafkan kami ya, Hasina. Tolong maafkan kami. Di tempat kami tidak ada kata maaf. Yang ada hukuman. Tolong jangan marah. Dia yang berbuat salah pasti akan dihukum. Siapa yang bertanggung jawab atas hadiah ini? Siapapun orang itu harus menerimanya. Ayah, kami semua membungkusnya bersama-sama. Mungkin kami lupa memeriksanya. Akulah yang bersalah. Meski kau tidak sengaja, tapi kau telah melakukan kesalahan, Ayan. Mintalah maaf. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Ini masalah kecil. Dia hanya lupa membuang secari kertasnya. Kenapa dipermasalahkan? Jangan membelanya terus, Bi. Apa Bibi tidak merasa kalau cucu laki-laki Bibi ini sudah berbuat salah? Bukan masalah. Kami tidak akan terganggu dengan hal-hal remeh. Yang penting adalah pernikahannya. Semua harus dilakukan dengan tertib. Di mana lagi selain di rumah kalian? Ya Allah, ada apa denganku? Kenapa Engkau tidak membantuku? 1 hari telah berlalu, dan aku belum menemukan apapun. Pencarianku sudah kembali ke titik awal. Tolong bantu aku, Tuhan. Tanda ini tidak hanya ada di tanganku, tapi juga di hatiku. Sudah kuhabiskan seumur hidupku mencari jawaban pertanyaan ini. Pencarian yang telah membawaku dari New York sampai ke India. Aku pasti akan menemukan jawabannya. Siapa ayahku yang belum pernah kutemui hingga kini? Siapa ayahku?
Ibu Imran keterlaluan. Ibu Imran benar-benar sangat jahat. Itu hanya sebuah label. Dia telah membuat keributan hanya karena satu label harga. Dia hanya mencari-cari alasan hanya untuk menyinggung kami. Jika dia menatapmu, matanya sangat berbahaya. Pohon pun bisa layu kalau dia yang menatapnya. Ayah, ibu, paman menundukkan kepala di depannya. Tapi kenapa? Kenapa, Kakak? Kenapa kami yang harus mengalah? Yang tidak fleksibel akan patah, baik manusia ataupun hubungan. Dan kami ada di pihak wanita. Kita di pihak wanita, Rashid. Ibarat kata pepatah, kehormatan kita seraput cermin, Rashid. Jika pecah, bisa sangat menyakitkan. Kau harus tahu dan mengerti tentang itu. Kenapa Ayan tidak bisa juga memahami ini? Kejadian besar yang terjadi kemarin karena kesalahannya, Rashid. Kakak, sebenarnya masalahnya... Ada batasan sikap dan tanggung jawab. Apa Ayan tidak tahu jika hadiah yang diberikan berikut label harganya adalah penghinaan bagi yang menerimanya? Bagaimana dia bisa begitu tidak bertanggung jawab? Kakak, dia pasti akan memahami semuanya. Lagi pula dia masih kecil. Dia bukan anak kecil lagi, Rashid. Entah sampai kapan dia bisa meninggalkan sifat kekanakannya. Dia itu sudah waktunya untuk menikah. Dia juga tidak ke kantor atau mulai bisa bekerja dan belajar sopan santun, berbicara kepada orang yang lebih tua. Aku sangat menyesal, Rashid. Aku menyesal. Bagaimana seseorang bisa begitu kekanakan dan tidak bertanggung jawab setelah tumbuh besar di rumah kita dan tidak mempedulikan siapapun di dunia ini. Kakak, darahku benar-benar mendidih. Jika ada yang berkata sesuatu tentang Nikat, dan Bibi Hasina tidak henti-hentinya menghina Nikat. Dia menghina karena kulit gelapnya. Kakak, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Hanya karena kita dari pihak perempuan bukan artinya kita terus mengalah. Kau baru saja bilang Nikat menyukai laki-laki itu, bukan? Kalau begitu bersabarlah. Setelah mendengarkan hinaan itu, jika seorang kakak tidak bisa membuat adiknya tersenyum, maka kesepakatan itu tidaklah buruk. Dan kita sedang membicarakan kebahagiaan Nikat untuk selamanya. Saat kau melihatnya bahagia, sisanya akan tampak tidak penting. Ini bukan masalah kecil, Rashid. Kau tidak tahu. Ada yang lebih berharga lagi dari kehormatanku, Rashid. Itu sebabnya aku cemas. Mungkin suatu hari, karena dari tingkah anakmu Ayan, kehormatan diriku dan rumah ini akan dipertaruhkan. Apa maksud kakak? Ya, aku setuju Ayan memang masih kekanakan, tapi dia tidak akan melakukan apapun yang merusak kehormatan keluarga kita. Aku kenal dia. Dia itu putraku. Itu yang kucemaskan. Karena seorang anak biasanya mirip dengan perilaku orang tuanya. Yang kukatakan tadi tentang Ayan berlaku juga untukmu, Rashid, dan tidak terkecuali. Semoga saja kau tidak akan membuat keluarga kakak Hasina tahu tentang hubunganmu dengan wanita yang bernama Dilsa. Dan di depannya, tidak boleh ada yang menyebutkan tentang mereka. Jika seseorang tidak ingin kehormatannya ternoda, maka dia harus menjauh dari yang namanya aib. Aku tidak pernah bertemu mereka. Mungkin bukan kau yang bertemu dengan mereka. Akan tetapi, Ayan, apa bisa kau katakan dengan yakin bahwa Ayan tidak bertemu dengan mereka? Ayan pasti akan sangat paham bahwa dia dilarang bertemu dengan mereka. Kakak percayalah, Ayan tidak menjaga hubungan dengan mereka.
Jika tidak bertemu kakak 1 hari saja, hidupku seolah-olah telah berakhir. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memahamiku. Kau tidak perlu sentimental begitu. Pulang dan mulailah persiapan. Ya Allah, aku sudah memeriksa semua tempat yang pernah dikatakan Najma. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Permisi, saya sedang mencari seseorang, mohon bantuannya. Apa Anda mengenali siapapun di foto ini? Kalau aku berhasil menemukan salah satu anggota keluarga ayah, maka aku pasti bisa menemukannya. Semoga mereka setidaknya mengenali seseorang. Nah, bagaimana kami bisa mengenali ini? Foto ini sudah sangat buram. Setelah bertahun-tahun, foto ini sangat buram. Sebenarnya siapa yang kau cari, nak? Bagaimana bisa menemukan orang dengan cara begini? Aku belum mempelajari apapun di sini. Tapi ini permulaan. Aku tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Baiklah Puja, Dah. sampai besok ya. Halo Nona, hanya aku Adamu. Aku merasa ingin segera memberitahumu. Aku mencintaimu. Maukah kau ikut ke hotel denganku? Nona, tunggu dulu. Tolong lepaskan aku. Bibirnya seperti madu, pipinya seperti jeruk, dan matanya seperti manisan. Nona, kau seperti buah yang Ya segar. ampun. Kelihatannya ada sesi puisi di sini. Luar biasa. Aku jadi ingin membaca puisi juga. Ayo semuanya kumpul di sini. Sedang ada sesi puisi. Ayo semuanya. Ayo kumpul. Kalian yang sok pintar. Otak kalian sepertinya terkunci. Hati kalian sudah terkunci. Bahkan wajah kalian akan menghitam. Buah yang segar. Wajah kalian menghitam. Kalian yang pintar. Oh, wajah kalian menghitam. Oh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini kau pulang cepat. Ya Ibu, karena pekerjaanku sudah selesai, aku langsung pulang. Di mana Najma? Kuliahnya pasti sudah selesai. Mungkin dalam perjalanan pulang. Kalian yang sok pintar. Oh, wajah kalian menghitam. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kalian kelihatannya senang hari ini. Ibu, tadi ada anak laki-laki yang menggoda aku di kampus. Tapi Zoya menghajarnya. Dan tiba-tiba... Apa lucunya hal itu? Setidaknya dengarkan dulu. Bagian lucunya, aku membalas mereka dengan setimpal sehingga mereka merasa malu di depan seluruh orang kampus yang ada di situ. Mulai besok kakak akan mengantarmu ke kampus. Kenapa kau ikut ke kampus?
Kau juga ingin mendaftar kuliah? Kau juga tidak akan bisa bersama dengan Najma seharian. Itu karena para gadis bisa melindungi diri mereka sendiri. Kenapa kau selalu merasa para gadis itu lemah? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku sedang bicara dengan adikku. Najma, sebutkan nama mereka. Aku tidak tahu namanya, Dan Kak. setelah tindakanku pada mereka, jangan cemaskan Najma lagi, karena mereka tidak akan menggoda gadis manapun. Kenapa kau merasa cemas? Sudah kubilang jangan cemas, mereka tidak akan menggodanya lagi. Dan kalau mereka mempersulit Najma, maka akan kupakai gerakan karateku agar mereka tidak bisa bangun lagi. Bibi tidak tahu ya, tanganku ini sangat kuat. Kadang aku pingsan sendiri saat memberikan hormat. Apa perlu aku tunjukkan? Ya! Ha! Oh. Ibu rasa kalian pasti sangat lelah, ya kan? Bagaimana kalau sekarang kalian istirahat saja? Ngobrolnya nanti saja. Iya, iya. Akan ibu bereskan. Aku tidak mau Najma mendapat pengaruh buruk dari Zoya. Asad, kenapa kau bilang seperti itu? Kau lihat sendiri kan bagaimana Zoya membantu Najma hari ini. Ibu tahu kalau kau kakaknya. Wajar saja kalau kau merasa cemas. Tapi ini bagus karena Najma juga paham cara mengatasi situasi seperti itu. Ibu benar, tapi aku merasa... Dengar Asad, entah kau setuju atau tidak, tapi Zoya adalah gadis yang sangat baik. Kenapa kau selalu membencinya? Boleh aku tanya sesuatu? Saat kau bermain gitar, atau pada saat-saat tertentu, kau kadang bisa terlihat sangat serius. Kau kelihatan seperti orang yang sangat dewasa. Lalu kenapa kau seperti itu kalau menyangkut wanita? Tapi sayangnya aku tidak seperti itu. Aku pecinta sejati, Nona Humaira. Kau hanya pecinta main mata, tapi kau belum pernah mengalami cinta yang dalam. Gaya, jeans, dan tingkah ini hanya pertunjukan saja. Apa kau punya tempat untuk cinta di hidupmu? Kau pernah membayangkan gadis macam apa yang akan kau cintai? Gadis macam apa yang akan kucintai? Dan apakah cinta itu benar ada? Baiklah, ayo katakan Nona Humaira, katakan. Bagaimana aku mengenali cinta sejatiku? Gadis seperti apa dia? Oh, cinta sejatiku, datanglah. Dia sangat sopan, dia mapan. Dia melakukan semuanya dengan pantas. Ibu tahu seperti apa gadis yang kusuka. Tapi semua yang kau katakan ini hanya bagian luarnya. Seperti apa hatinya, seperti apa pemikirannya, kau tidak memikirkan itu. Jika hati dan pemikirannya bagus, maka perilaku dan bahasanya pasti akan bagus juga, Bu. Bagian dalam seseorang selalu tercermin dari luarnya. Aku tidak suka gadis yang tidak peduli dengan budaya dan lingkungan mereka. Aku tidak suka mereka, Bu. Aku benci laki-laki yang mengira mereka sangat pintar dan tahu segalanya tentang dunia dan merasa di atas yang lainnya. Laki-laki seperti itu sangat menyebalkan. Baiklah Zoya, sekarang katakan, seperti apa laki-laki yang kau inginkan itu? Dan menurutmu, bagaimana seharusnya pasangan hidupmu? Aku mau tahu. Lalu, cinta sejati itu menurutmu apa? Bisa memberitahuku? Cinta sejati? Ya, aku belum merasakannya, jadi aku tidak bisa bilang apapun. Tapi aku tahu, kalau itu memang terjadi, semua pasti akan berubah. Aku, duniaku, dan cara berpikirku.
semua akan berubah. Itu terjadi dalam cinta, kan? Seperti ini kah? Iya. Saat seseorang jatuh cinta, sinar matahari lebih kelihatan keemasan. Gerimis terasa basah. Warna terlihat makin dalam. Merah kelihatan lebih merah. Dan kuning kelihatan lebih kuning. Bagaimana mungkin itu semua terjadi? Saat kau melihat wanita jatuh cinta, kau akan terus menatapnya. Dan merasa sendirian, meski sedang di tengah orang banyak. Dan suara tawanya terdengar seperti musik bagimu. Itu artinya kau sudah jatuh cinta. Bagaimana bisa suara tawa terdengar seperti musik? Nona Humaira, kau itu salah. Apakah aku salah, Ibu? Seorang gadis harus punya rasa malu. Dia harus menghormati orang yang lebih tua. Dia harus menyatukan keluarganya dan tidak boleh memikirkan dirinya. Dia harus memikirkan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, Ibu. Gadis yang akan masuk ke dalam kehidupanku haruslah seperti itu, Ibu. Stabil, bijaksana, dan anggun. Aku tidak pernah suka gadis yang tidak punya kualitas itu. Itu yang kau pikir. Tapi aturan hati sangat berbeda. Kau tidak bisa mengendalikannya. Dia yang mengendalikanmu. Tidak ada yang bisa jatuh cinta dengan membuat daftar dan mencari kualitas. Cinta akan terjadi dengan tiba-tiba. Dan saat itu terjadi, tidak akan berakhir setelah aku mati. Aku akan tertawa karena lelucon terkonyol dan menangis karena masalah terkecil. Saat dia meminta maaf, aku akan bertingkah berlebihan. Dan di saat kami sedang bertengkar, aku akan berseru padanya, kita terlalu sering bertengkar. Kalau itu tidak terjadi, aku akan langsung bertanya padanya, kenapa kita tidak pernah bertengkar? Dia akan menatapku, dan aku pasti akan merasa malu dan menunjukkan rasa marahku. Dia akan menguasai seluruh nafas dan degup jantungku. Dan dia akan selalu ada di doaku. Walau mungkin bertemu ribuan kali sehari, tapi tiap aku melihatnya, jantungku akan selalu berdegup kencang. Astaga, itu semua tidak masuk akal. Kau akan mulai gemetar, jantungmu akan berdetak kencang. Menurutku, itu lebih mirip virus penyakit daripada cinta. Orang yang sedang jatuh cinta, mereka itu seperti orang gila. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak bisa menggunakan akal sehat mereka. Lalu kau seperti kehilangan akal karena jatuh cinta. Aku tidak mau jatuh cinta, Ibu. Itu keputusanku. Kenapa Ibu selalu membahas masalah ini? Ibu tahu itu keputusanmu. Tapi ibu juga tahu kalau manusia tidak akan pernah bisa membuat keputusan tentang hati. Dia dulu sudah melakukan itu untuk kita semua. Kita hanya mengikuti perintahnya. Lihat saja nanti. Suatu hari kau pasti akan jatuh cinta. Ya, cinta itu tidak pernah ada. Aku tidak percaya pada cinta. Kalau benar, aku tidak akan pernah jatuh cinta. Hanya Allah yang tahu tentang masa depan kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan cinta. Kalau ditakdirkan terjadi, pasti terjadi. Rashid, tanggal 15 November ini, umur pernikahanmu dan Dilsat akan genap 31 tahun. Di mana sendok dan pisaunya?
Najma, apa ini? Bersihkan. Tolong pegang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ups. Maaf. Ups. Maaf. Kapan kau akan makan seperti manusia? Ya Allah, kau ini kenapa? Aku sedang makan seperti manusia. Nyatanya, kalau kau berhenti hidup seperti robot dan mulai hidup seperti manusia, bahkan kau tidak akan merasa ini aneh. Iya, sebagian memang jatuh. Aku minta maaf. Nanti ku bersihkan. Begini Ibu, aku lupa bilang. Kemarin aku bertemu dengan Bibi Sanita. Dia bertanya apa Ibu mau nonton drama dengan dia. Tapi aku lupa apa judulnya. Katanya dramanya bagus. Ide bagus. Sudah lama sekali Ibu tidak menonton drama. Ibu juga pernah bilang padanya kalau dia harus mengajak Ibu kalau dia menonton drama. Baiklah, Asad, Ibu boleh pergi kan? Iya Ibu, kenapa tidak? Ngomong-ngomong, kapan dramanya? Besok. Kalau dramanya besok, Ibu tidak akan bisa pergi. Kenapa? Ya, karena Ibu tidak bisa. Tapi Bu, Bibi bilang kalau... Makan dengan tenang, Najma. Kakak tidak suka orang yang berbicara saat makan. Ibu paham rasa sakit yang kau rasakan. Dan ibu juga tahu rasa sakit itu makin menjadi pada hari ini. Ibu, meskipun aku ingin melupakan masa laluku, tapi itu tidak bisa pergi. Bayangan itu selalu mendatangiku. Kadang terasa sakit, dan kadang terasa melegakan. Lupakan masa lalumu. Kau telah berjanji kepada Shirin, bukan? Yang ibu katakan itu benar. Aku sudah menjaga janjiku hingga sekarang. Selama 17 tahun ini aku belum pernah bertemu Dilshad. Kau bahkan tidak pernah pergi darinya. Rashid, ibu tahu kalau sampai saat ini kau masih cinta pada Dilshad. Bahkan jika kau mengambil satu langkah mendekatinya, semuanya akan hancur. Rashid, ini tentang kehidupan nikat. Jangan menganggapnya sebagai sebuah peringatan. Tetapi jadikanlah sebuah saran. Jalanilah kehidupanmu yang sekarang. Aku telah berusaha selama 17 tahun ini, Ibu. Tapi entahlah, apakah usahaku ini akan bisa berhasil? Rashid, aku tidak akan pernah melupakan ulang tahun pernikahan kita.